Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kehadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran kuat. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sewajarnya dalam kehidupan bersama ada yang dikatakan pemimpin, baik dalam ruang lingkup yang kecil, dalam hal ini keluarga, maupun dalam ruang lingkup yang besar atau organisasi yang besar, bahkan pada sebuah negara. Dan kepemimpinan itu juga ada dalam ruang lingkup bersama yang religius atau yang bisa kita katakan yang rohani. Dalam kehidupan bersama yang religius atau yang rohani, kepemimpinan perlu kita pahami dalam dua sisi, yaitu sisi ilahi dan sisi manusiawinya. Dari sisi ilahi kita lihat dalam kehidupan bersama yang religius itu bahwa yang menjadi pemimpin adalah Allah sendiri. Allah yang berkuasa, Allah yang menuntun, Allah yang punya otoritas. Dalam sisi manusiawinya kita lihat bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk dipakai menjadi alatnya menyampaikan pesan Allah untuk mengarahkan umat religius tersebut kepada Allah. Dalam hal ini kehidupan Israel juga demikian. Kita lihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh Allah, bangsa yang ditentukan oleh Allah, yang otoritasnya hanya ada pada Allah. Dari sisi manusiawinya kita lihat bahwa Allah memakai Musa untuk memimpin bangsanya. Allah memakai Musa sebagai alatnya menyampaikan apa yang dikehendaki Allah, memimpin bangsa tersebut, menyampaikan ketetapan-ketetapan Allah dan mengarahkan bangsa tersebut untuk dekat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Musa menyadari akan dua hal tersebut, bahwa Allah yang memiliki otoritas kepada bangsa itu dan dia menyadari bahwa Allah memakai dia. Tetapi dalam kenyataannya dia sangat sulit untuk memimpin bangsa tersebut. Oleh karena itulah mertuanya Yetro memanggil dia dan memberikan nasihat kepada Musa bagaimana memimpin bangsa Allah, bangsa yang besar tersebut. Yetro menasihati Musa akan beberapa hal.
Yang pertama, dia katakan bahwa Musa adalah alat Allah. Alat yang dipakai untuk memprioritaskan Allah. Alat yang dipakai untuk menyatakan kehendak Allah kepada bangsa tersebut. Yang kedua, mertua Musa atau Yetro menasihati Musa bahwa Musa harus tahu apa yang dikehendaki Allah, dan yang dikehendaki Allah itulah yang mau disampaikan kepada bangsa Israel. Dan yang ketiga, nasihat daripada mertua Musa yaitu Yetro, bahwa Musa hendaknya memanggil atau memilih beberapa orang yang cakap dan takut akan Tuhan dan yang benci kepada pengajaran suap dalam memimpin atau sebagai pendamping dia memimpin bangsa Israel. Dikatakan hendak memilih untuk kelompok 1.000 orang, untuk kelompok 100 orang, dan untuk kelompok 10 orang. Itu dikatakan untuk mempermudah pelayanan yang akan dilakukan oleh Musa. Dan dikatakan bahwa Musa harus memberikan kuasa kepada mereka memimbangi atau menyelesaikan perkara dalam kehidupan mereka. Kalau ada perkara yang besar, barulah itu yang hendak disampaikan kepada Musa dan diperhadapkan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Yetro ini untuk kebaikan Musa dan juga untuk kebaikan bangsa Israel, agar mereka terlayani dengan baik, agar mereka puas akan pelayanan yang diberikan oleh Musa, dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Dan memang itulah kenyataannya dalam pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Ketika ada persoalan, mereka puas dengan penyelesaian, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Musa, dan juga pendamping atau orang-orang yang direkrut oleh Musa dalam mendampingi dia melayani. Apa yang hendak kita lihat dari nas kita pada hari ini? Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita orang percaya harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang mau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, baik dalam ruang lingkup yang kecil keluarga, baik dalam ruang lingkup pekerjaan kita, baik dalam ruang lingkup lingkungan kita. Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua, Tuhan mau ingatkan kita bahwa dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengikut Tuhan, kita tidak boleh seorang diri saja. Kita harus bersama-sama melakukan kehendak Allah dan bersama-sama melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih yang harus bersama-sama menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan, menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan hal ketiga yang hendak dikatakan firman Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan inginkan dari kita adalah bahwa kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita mau memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mau kita ini menomorsatukan Tuhan dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga dalam pelayanan kita, baik secara pribadi dan maupun dalam kebersamaan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan kita semua beroleh sukacita atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kebaikan yang harus kita lakukan adalah kebaikan untuk Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kerajaan Tuhan, menyatakan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita dalam hidup kita mau hidup di dalam Tuhan dan mau bersama-sama melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang yang menjadi terberkati dan kita beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan hendak memakai kami sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
dan Tuhan inginkan kami sebagai orang percaya agar kami bersama-sama melakukannya, dan kami boleh setia untuk melakukan ketetapan-ketetapan yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dengan kuat Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.